Guys, sekarang saya berada di Pendopo Ambarukmo atau yang disebutnya Museum Ambarukmo yang merupakan bekas pesanggrahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah beliau lengser dari raja. Yuk kita lihat sekelilingnya. Sekarang saya berada di tengah-tengah pendopo pesanggrahan Ambarukmo. Jadi pesanggrahan Ambarukmo ini dulu dibangun tahun 1897 pasca renovasinya. Pendopo ini dulu tidak semegah atau sebaik ini, tapi hanya sederhana dan kecil. Fungsinya pendopo ini dulu sebagai tempat singgah sementara atau transit atau penjemputan apabila keluarga keraton dari Surakarta itu ke Jogja. Jadi di sini dilakukan penjemputan dan istirahat sejenak. Dulu bentuknya sangat sederhana, tidak semegah seperti ini. Guys, di plafon pendopo itu ada dua logo di situ. Itu logonya adalah Ho dan Bo, itu sebagai bentuk Ho itu Hamengku, Bo itu Buwono, logo Jogja. Dan di balok tumpang itu ada dua angka tahun, yaitu 1859, itu merupakan tahun pembangunan pendopo ini. Jadi pendopo ini dibangun tahun 1859, itu yang terpahat di sisi balok utara dan selatan. Kemudian satu tahun lagi yaitu tahun 1897. 1897 itu adalah pertanda bahwa pendopo ini dibangun atau selesai renovasi itu tahun 1897. Dan tahun itu terpahat ada di balok tumpang sisi timur dan barat. Di depan tampak pesanggrahan Ambarukmo, terlihat ada 3 pintu menghadap ke selatan, dan sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam. Kita akan melihat sekitar pesanggrahan inti ini ada apa. Dan ini yang di pojok ini adalah kamar pribadinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah beliau tinggal di sini. Ini adalah bagian dalam yang di dalamnya ada 4 kamar saling berhadapan. Salah satunya kamar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang paling ujung di menghadap ke barat sisi selatan. Dan ini adalah ruang istimewa, ruang atau kamarnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi saya ambil dari luar saja. Ada hal yang menarik antara kamar-kamar atau ruangan satu dengan yang lainnya. Yang istimewa adalah ruangan kamar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu lantainya masih asli, jadi belum pernah diganti. Nah, yang ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang pesanggrahannya ada di bangunan ini. Dan ini adalah Balai Kambang yang dilihat dari sisi selatan
bawah. Saya akan coba lihat sekeliling Balekambang, sebuah bangunan yang berada di dalam satu kolam atau danau kecil berlantai 2. Ini adalah suasana di lantai 1 Balekambang. Tempatnya bersih sekali, sangat terawat. Tampaknya bangunan ini melingkar tapi tidak terhubung, jadi itu ada sekatnya, tembok. Di sekelilingnya ini adalah danaunya, tapi dulunya batas airnya itu bukan semen begini, tapi dari batu-batuan, batu gunung. Di dalam ruang ini dulunya merupakan tempat bilas atau ruang ganti putra-putri Sri Sultan. Saya akan ngambil gambar peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di pesanggerahannya terdapat satu kamar mandi, atau bahasa inteleknya sekarang itu toilet, yang beliau pergunakan pada masanya seperti ini. Jadi di sana semacam kolah kayaknya, bukan batap tapi kolah. Klonun nun sewu nyuwun izin ndet gambar derek langkung. Oh, ternyata juga masih ada airnya. Ada airnya. Kemudian di sana ada shower. Nah, ini showernya yang unik ini. Unik ini. Nun sewu ji, kalau mendet gambar ini. Oh, atapnya juga berhias begitu, bagus banget. Sewu, jadi menurut gambar, jadi airnya itu nampaknya mata air. Tuh, gayungnya terbuat dari kuningan. Di sebelah kiri ada kendil sama kendi dan kendil. Jadi di kanan kiri ada kendi dan kendil. Ini saya mau masuk ke ruang keris yang ada pada Pesanggerahan Ambarukmo, atau dikenalnya juga Museum Ambarukmo. Di dalam ruang ini didisplay atau dipamerkan beberapa bentuk keris, termasuk material bahan pembuatannya. Dan juga di sini di dinding ada plakat besar pengakuan keris dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Sekarang saya akan masuk ke ruang pamer batik. Saya akan mengenal batik sekarang. Perbedaan antara parang barong seling nitik dan parang barong. Kalau parang barong itu yang spesial, hanya boleh atau hanya dipakai Sri Sultan. Yang membedakan kalau di sini yang untuk umum itu ada sabuknya. Kalau Sultan nggak ada. Ini maksud sabuknya adalah, nah ini garis ini. Dan kalau kawung picis itu menggambarkan saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi menyatu, saling berhubungan. Sekarang saya mau masuk ke ruang wayang. Jadi peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kita lihat.
museum ini benar-benar berkelas loh. Tempatnya bersih, tersusun dengan rapi. Jadi kalau tidak banyak dikunjungi itu sayang. Ini generasi muda maupun tua perlu berkunjung kemari nih. Ini tokoh Ramayana. Dan ini tokoh Pandawa, Pandawa Limo.